Di tengah teriknya siang dan hiruk-pikuk pasar, seorang wanita muda bernama Putri tampak mengendarai motor bebek tua. Namun, di balik penyamarannya sebagai warga biasa, tersembunyi misi penting yang mempertemukannya dengan 3 oknum polisi, tanpa mereka tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Siang itu, panas menyengat menyelimuti jalanan di dekat pasar sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Langit nyaris tanpa awan. Bayangan benda-benda jatuh di atas aspal yang memantulkan cahaya menyilaukan. Di antara keramaian pengendara dan penjual kaki lima, seorang wanita muda melintas perlahan. Ia tampak biasa saja, berkendara dengan motor bebek lawas. Namun siapa sangka, pengendara itu adalah Putri Wijaya, lulusan terbaik Akademi Hukum, yang tengah menyamar untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar. Putri menyalakan motor dengan gerakan tenang, menyusuri jalur pasar dengan hati-hati. Ia melirik ke sekeliling, mencatat suasana, dan mencoba mengenali wajah-wajah petugas yang berdiri di pinggir jalan. Wajahnya tenang, namun matanya awas. Ia tahu betul bahwa siang itu bukan perjalanan biasa. Ini adalah misi yang telah ia rancang bersama timnya. Beberapa minggu terakhir, Putri menerima laporan dari warga mengenai razia ilegal di titik-titik tertentu. Sayangnya, bukti yang terkumpul selalu tidak cukup kuat atau bahkan lenyap begitu saja. Maka kali ini, ia memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Berpenampilan seperti pengendara biasa bukanlah hal sulit baginya. Sejak kecil, ia terbiasa naik motor sendiri. Ia tahu persis bagaimana bersikap agar tampak seperti warga biasa yang tengah terburu-buru pulang dari pasar atau hendak menjemput anak sekolah. Ia tidak membawa tas mencolok, hanya dompet kecil di saku dan ponsel yang tersambung dengan kamera tersembunyi di dalam kaosnya. Gerakannya pelan, tidak mencolok, tapi penuh pertimbangan. Setiap detik dalam perjalanan adalah bagian dari pengamatan. Ia harus menahan diri agar tidak bereaksi secara emosional jika sesuatu yang mencurigakan terjadi. Meski udara panas membuat peluh membasahi pelipisnya, Putri tetap fokus. Ia telah bersiap untuk segala kemungkinan, termasuk skenario terburuk, ditahan, diintimidasi, bahkan dipermalukan di depan umum. Tapi Putri bukan wanita yang mudah goyah. Semua ini bukan semata demi dirinya, melainkan demi keadilan dan warga yang selama ini tak bersuara. Orang-orang yang tak berdaya terus menjadi korban. Dan siang itu, di atas motor tua yang tampak ringkih, Putri bukan hanya wanita muda biasa. Ia adalah simbol perlawanan yang menyusup ke tengah ketidakadilan dengan wajah tenang dan hati menyala oleh semangat kebenaran. Baru saja ia melintasi persimpangan menuju jalan utama di dekat pasar, sebuah tangan besar tiba-tiba terangkat di tengah jalan. "Berhenti, ke samping!" teriak seorang polisi berseragam coklat gelap, mengenakan rompi hijau neon dengan pola kotak-kotak biru putih di dadanya. Dia adalah Bribka Sarmidi, bertubuh gempal, wajah bulat, dan pelipis mengilap karena keringat. Di sisi kiri dan kanan jalan, 2 polisi lain ikut berjaga, Bribka Suryo, dengan perut buncit yang menonjol keluar dari rompinya, dan Bribka Sarimin, berambut hitam pendek dan memakai kacamata hitam yang terlalu kecil untuk wajahnya yang lebar. Mereka bertiga membentuk formasi seperti hendak menangkap pelaku kejahatan besar. Padahal yang mereka hadang hanyalah seorang wanita muda yang menunggangi motor tua. Putri mengerem perlahan dan mengarahkan motornya ke tepi jalan, mengikuti arahan tanpa menampakkan ekspresi gugup. Ia tetap menjaga wajahnya datar, tenang. Bribka Sarmidi mendekat dengan langkah berat dan tangan bertolak pinggang. "Mana SIM dan STNK kamu?" tanyanya dengan nada tinggi, lebih seperti perintah daripada permintaan. Putri mengangguk kecil, lalu menyerahkan dokumen yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia tahu ini bagian dari prosedur. Namun, yang membuatnya waspada adalah ekspresi para polisi, bukan seperti mencari kesalahan, tetapi seolah sedang menunggu alasan untuk bertindak lebih jauh. Bribka Suryo mengambil alih, mulai memeriksa motor Putri. Ia berjongkok, mengerutkan dahi seperti menemukan masalah besar. "Knalpotnya bukan standar, ini bisa ditilang," katanya. Padahal jelas knalpot itu orisinil. Bribka Sarimin ikut menimpali. Helmnya juga bukan yang bersertifikat. "Dek, bahaya kalau jatuh." Putri tetap diam. Dalam hati, ia nyaris tertawa. Cara mereka berbicara seperti membaca naskah, mencari-cari celah di mana sebenarnya tak ada kesalahan. Tapi Putri tahu, ia harus tetap tenang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tak boleh memberi kesan bahwa ia lebih paham dari yang mereka kira. Yang membuat suasana makin tidak nyaman adalah cara mereka mengelilinginya. Ketiganya berdiri terlalu dekat, berbicara dengan suara keras, dan menyelipkan komentar yang bernada mengancam. "Kalau nggak mau repot, bisa diselesaikan di sini," ujar Bribka Sarimin sambil melirik 2 rekannya. Putri tak menjawab.
Ia hanya menatap satu persatu wajah mereka. Ia tahu, ini adalah ujian kesabaran pertamanya hari itu. Kamera tersembunyi milik Putri terus merekam. Semua data dikirim secara otomatis ke penyimpanan cloud. Namun, bagian tersulit dari misi ini bukanlah menyembunyikan kamera, melainkan menahan amarah yang mulai mendidih di balik wajah tenangnya. Begitu menerima SIM dan STNK dari tangan Putri, Bribka Sarmidi langsung mengernyitkan dahi, seolah menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Ia membalik-balik dokumen itu sambil bergumam pelan, lalu melirik ke arah Bribka Suryo yang berdiri di sisi kanan motor. "Coba periksa bannya," ucap Sarmidi dengan suara cukup keras untuk didengar Putri. Tanpa banyak bicara, Suryo jongkok dan mulai mengelilingi motor tua itu. Gerakannya dibuat-buat seperti seorang mekanik dadakan. Ia mengetuk-ngetuk bagian knalpot, menekan rem belakang, bahkan sempat mengangkat spion sambil menggelengkan kepala, seolah kecewa. Semua dilakukan tanpa penjelasan, seperti sedang bermain sandiwara. Bribka Sarimin, yang sejak tadi diam sambil memegang buku tilang, akhirnya angkat suara. Ia menunjuk helm yang dikenakan Putri. "Helm model begini udah nggak standar deh. Sekarang harus yang ada SNI baru. Ini rawan kalau kecelakaan." Putri tahu betul helmnya masih layak dan sesuai regulasi. Tapi ia tetap diam, membiarkan skenario ini berjalan. Ia sadar, kesalahan sedang mereka ciptakan, bukan temukan. Mereka tengah memainkan drama murahan di siang bolong, dan dirinya adalah panggungnya. Yang mulai membuat Putri risih bukan hanya tuduhan-tuduhan kosong itu, tapi juga cara mereka memandang dan berbicara kepadanya. Kalimat-kalimat yang penuh sindiran dan tekanan disampaikan dengan senyum tipis yang menjengkelkan. "Cewek cantik kok keluyuran sendiri. Hati-hati, loh, bisa kenapa-kenapa nanti," ujar Bribka Sarmidi, disambut tawa kecil dua rekannya. Putri masih berusaha menahan diri, meski hatinya mulai berdesir. Ia memang bukan tipe yang mudah diintimidasi, tapi berada dalam situasi seperti ini membuat tubuhnya menegang. Setiap kata, setiap gerak-gerik mereka kini terasa makin jelas menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. Dengan suara tenang, Putri akhirnya bertanya, "Kalau tidak ada kesalahan, bolehkah saya lanjut jalan?" Namun Bribka Suryo langsung menyela dengan nada tinggi. Ini masih diperiksa." Nada suaranya kasar. Kini semakin jelas, mereka sedang mengulur waktu, menciptakan tekanan, dan mendorong Putri ke satu jalan, bayar atau repot. Namun Putri tetap pada rencananya, diam, tenang, dan membiarkan mereka menggali lubang mereka sendiri. Kamera dalam jaketnya terus merekam, dan sinyal ponselnya masih terhubung ke penyimpanan awan. Satu langkah keliru saja dari mereka, dan Putri akan memiliki cukup bukti untuk mengungkap semuanya. Setelah beberapa menit memainkan peran sebagai petugas teliti, ketiga polisi itu akhirnya berkumpul di sisi kiri motor Putri. Mereka berbisik-bisik, meskipun suara mereka sebenarnya cukup jelas terdengar. Dari nada bicaranya, terlihat jelas mereka sedang mencoba memutuskan hukuman yang pantas untuk pelanggaran-pelanggaran yang mereka reka sendiri. Bribka Sarimin masih memegang buku tilang, membuka halaman kosong dan mulai menulis sesuatu. Lalu ia berpaling kepada Putri dengan ekspresi serius yang tampak dibuat-buat. "Dek, ini bisa masuk pasal pelanggaran ringan, tapi beruntun. Knalpot, helm, ban, semuanya bisa kami catat. Kalau ditilang resmi, bisa lebih dari 1 juta. Ucapannya tegas dan penuh tekanan, tapi dari sorot matanya terlihat bahwa itu tak lebih dari gertakan murahan. Bribka Suryo maju selangkah, berdiri paling dekat ke arah Putri. Tubuh besarnya menciptakan bayangan yang menutupi sebagian motor tua itu. Dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Tapi kalau Dek Putri mau selesaikan secara kekeluargaan, kami bisa bantu. Serahkan saja 1 juta di sini. Langsung beres. Gak usah ke kantor. Kami bantu." Kata-kata itu diucapkan seolah-olah bentuk kemurahan hati, padahal jelas-jelas sebuah pemerasan terang-terangan. Ironisnya, mereka menyebut nama Putri seolah benar-benar tak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Tapi Putri sudah curiga sejak awal. Mereka memang tak peduli siapa dia. Yang penting, target terlihat mudah ditekan. Putri menatap mereka satu persatu. Wajahnya tetap tenang. Tapi kali ini, sorot matanya berubah. Ada sinar tegas yang mulai menyala, meski masih disimpan rapi di balik raut wajah santun. "Saya tidak membawa uang sebanyak itu. Dan saya juga tidak merasa melakukan kesalahan," ucapnya dengan suara jernih dan mantap. Ucapan itu seperti menyiram bara api ke wajah ketiga petugas itu. Mereka tidak menyangka Putri akan bersikap seteguh itu.
Mereka terbiasa menghadapi warga yang takut, bingung, dan akhirnya memilih membayar untuk menghindari keribetan. Tapi Putri berbeda. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kalau gak bisa bayar, ya kami sita saja motornya sekarang juga, bentak Bribka Sarmidi, kini mulai kehilangan kesabaran. Ia menunjuk motor tua yang sedari tadi menjadi pusat tuduhan palsu. Kamu pikir ini lelucon? Mau diliput TV? Bisa kami bawa kamu ke kantor sekarang juga, ancamnya. Namun Putri tidak bergeming. Ia tak bergerak, tak membalas ancaman. Ia hanya memandangi mereka dengan tenang, seolah sedang membaca isi hati masing-masing. Dalam dirinya, ia mulai menghitung detik, karena ia tahu, sebentar lagi, semuanya akan berubah. Sedikit lagi, mereka akan menunjukkan wajah asli yang jauh lebih buruk dari sekadar ancaman. Dan saat itu terjadi, semua bukti yang Putri kumpulkan akan menjadi senjata yang tak terbantahkan. Begitu Putri menunjukkan penolakannya secara tegas, suasana di pinggir jalan itu berubah drastis. Tatapan ketiga oknum polisi yang sebelumnya hanya penuh tekanan, kini berubah menjadi kemarahan yang nyata. Mereka tidak terbiasa dihadapkan oleh warga yang berani membantah. Apalagi seorang perempuan muda yang tenang dan tidak mudah digoyahkan. Bribka Sarmidi, yang sejak awal paling agresif, tampak menggertakkan gigi. Ia melirik ke kanan dan kiri, memastikan tak ada atasan yang mengawasi. Lalu ia melangkah menjauh sejenak menuju sebuah pos jaga kecil di pinggir jalan. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil ember berisi air bekas cucian, air kotor bercampur sabun dan tanah. Putri sempat menoleh, mencium gelagat tak biasa dari gerak tubuh Sarmidi. Tapi ia tidak menduga bahwa pria itu benar-benar akan melakukan sesuatu yang begitu di luar nalar. Dalam sekejap, Bribka Sarmidi kembali mendekat dari belakang, lalu, tanpa aba-aba, tanpa peringatan, menyiramkan seluruh isi ember itu tepat ke punggung Putri. Air sabun yang kotor langsung membasahi bajunya, membuat pakaiannya berat dan lengket. Sabun dan tanah mengalir hingga ke ujung celana dan sepatu. Pemandangan itu sontak menarik perhatian. Orang-orang yang sebelumnya hanya melirik, kini mulai memperhatikan lebih serius. Beberapa penjual sayur dan pejalan kaki bahkan berhenti dan mematung. Masih gak mau nurut? Hah? Bentak Bribka Sarmidi, wajahnya memerah, napasnya memburu. Bribka Suryo dan Bribka Sarimin tampak kaget, tapi tak satu pun mencegah. Mereka hanya berdiri diam, antara takut, bingung, dan mungkin, diam-diam, menyetujui tindakan itu. Putri perlahan menoleh. Air masih menetes dari ujung dagunya. Bukan hanya tubuhnya yang kini basah, tapi harga dirinya juga sedang diinjak-injak di depan umum. Namun tetap, ia tidak membalas. Ia berdiri diam, menahan semua emosi yang mendidih di dalam. Dalam pikirannya, satu hal tetap menjadi jangkar, kamera tersembunyi yang terus merekam kejadian ini. Itulah satu-satunya alasan ia belum bertindak. Meski tubuhnya menggigil, oleh dinginnya air dan amarah yang membakar, Putri tetap berpijak pada ketenangannya. Ia menarik napas dalam, lalu menatap lurus ke arah Bribka Sarmidi yang kini berdiri dengan dada membusung, seolah merasa telah menang. Namun justru saat itulah Putri mulai bersiap. Ia tahu, tindakan itu bukan sekadar kekerasan fisik. Itu adalah bentuk pelecehan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Dan bagi Putri, itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah batas terakhir. Detik-detik berikutnya, bila mereka mendorong lebih jauh, maka bukan hanya bukti yang akan ia kumpulkan, tapi konsekuensi besar yang akan mereka hadapi. Putri berdiri diam, siap melepaskan seluruh peran samarannya dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tubuhnya masih kuyup, dingin menempel di kulit, ketika suara langkah cepat terdengar dari sisi kanan. Bribka Sarimin, yang sejak tadi tampak gelisah, tiba-tiba maju dan mendorong Putri dengan kasar menggunakan kedua tangan. Kamu tuh nggak tahu aturannya? Jangan sok ngotot, bentaknya, melampiaskan frustrasi yang seolah sudah menumpuk sejak awal. Dorongan itu keras, tidak proporsional, dan dilakukan tanpa alasan, di depan banyak orang. Putri, yang tidak bersiap, kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhempas ke belakang, menghantam aspal panas. Suara benturan tubuhnya terdengar jelas. Beberapa warga di kejauhan spontan berseru kaget. Telapak tangannya mencoba menahan jatuh, namun tidak sepenuhnya berhasil. Lutut dan siku kirinya tergores tajam oleh permukaan kasar jalan. Darah mulai merembes, bercampur dengan air kotor yang sebelumnya menyiram tubuhnya. Putri meringis pelan, tapi tetap tidak mengeluh. Pandangannya lurus ke arah ketiga polisi itu yang kini berdiri dengan ekspresi campur aduk, antara bangga, takut, dan panik. Mereka tak menyangka,
Dorongan itu justru memperkuat bukti kekerasan yang telah mereka lakukan. Warga mulai mendekat. Beberapa mengangkat ponsel, merekam diam-diam. Tak ada yang berani membantu langsung, tapi suasana berubah. Ketegangan di udara terasa seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Aduh, ribet banget si anak ini, gumam Bribka Sarmidi, melirik kanan kiri, sadar bahwa mereka mulai menjadi sorotan. Bribka Suryo, yang sejak tadi hanya jadi penonton, mulai tampak panik. Ia membisik pada Sarimin, udah kebangetan ini, takutnya direkam. Tapi sudah terlambat. Mereka tidak tahu bahwa sejak detik pertama, semuanya telah direkam, dari sudut terbaik, oleh Putri sendiri. Dengan tangan gemetar dan luka yang masih mengucur, Putri perlahan bangkit. Pakaiannya lengket oleh air kotor. Wajahnya kini tak lagi menunjukkan ketenangan yang ia jaga sejak awal. Ia tidak berteriak, tidak membalas dengan makian, hanya menatap diam. Tapi dalam sorot matanya, ada sesuatu yang berubah. Yang berdiri di sana bukan lagi pengendara biasa yang berusaha sabar, melainkan seseorang yang menyimpan keberanian, dan kini telah memilih untuk melepaskannya. Detik itu juga, Putri tahu, jika mereka menyentuhnya sekali lagi, bukan hanya harga dirinya yang akan bangkit, tapi seluruh kebenaran yang selama ini mereka coba kubur. Kebenaran itu akhirnya akan muncul ke permukaan. Tatapan Putri berubah tajam, penuh amarah yang telah terlalu lama ia tahan. Ketiga polisi di hadapannya masih berdiri, tapi kini mereka tak lagi segagah sebelumnya. Aura Putri berubah. Mereka mulai menyadari, perlahan namun pasti, perempuan ini bukan orang sembarangan. Saat Putri menyapu pandangan ke arah mereka satu persatu, rasa gentar mulai merayap di wajah Bribka Sarmidi, Bribka Suryo, dan Bribka Sarimin. Namun kesombongan masih mengendap dalam diri mereka, dan itulah kesalahan terakhir yang mereka buat. Dengan satu gerakan cepat, Putri maju dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Bribka Sarimin. Tubuh Tambun itu terhuyung ke belakang. Tanpa memberi jeda, ia berbalik dan menyapu kaki Bribka Suryo, menjatuhkannya ke tanah dengan teknik bersih dan terukur. Bribka Sarmidi yang kaget mencoba meraih lengan Putri, namun dengan satu putaran sigap, tangannya berhasil dipelintir dan dikunci ke belakang. Jeritan pendek keluar dari mulutnya saat tubuhnya dibanting ke tanah. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 10 detik. Warga yang menonton terpaku. Tak ada yang berkedip. Tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Putri telah belajar bela diri sejak SMA, dan melanjutkannya hingga kuliah. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Dan hari ini, semua latihan itu digunakan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menghentikan ketidakadilan yang sedang terjadi di depan matanya. Putri berdiri di tengah ketiga polisi yang kini tergeletak di tanah. Napasnya berat, tapi tubuhnya tegak. Tak ada satupun makian yang keluar dari mulutnya. Ia hanya mengeluarkan kamera kecil dari balik jaket, masih menyala, masih merekam. Sorak kecil mulai terdengar dari arah kerumunan warga. Dengan suara yang jernih dan penuh wibawa, Putri bicara. Kalian pikir bisa seenaknya menyalahgunakan seragam yang kalian pakai, menginjak-injak orang yang kalian anggap lemah. Hari ini kalian salah pilih target. Ketiga polisi itu hanya bisa terdiam, meringis, menahan sakit. Tak ada lagi gertakan, tak ada lagi ancaman. Mereka kini tahu, yang mereka hadapi bukan gadis muda biasa, tapi seseorang yang tahu hukum, tahu teknik, dan yang paling penting, tahu siapa dirinya. Hari itu, Putri tak lagi menyamar. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri, pembawa kebenaran, yang datang tepat di tengah ketidakadilan. Dan ketika ketiga oknum itu tergeletak di tanah, jalanan yang tadinya hanya saksi bisu kini dipenuhi tatapan, beberapa kagum, beberapa tak percaya. Tapi sebagian besar akhirnya mengerti bahwa hari ini, keadilan datang dan keadilan punya nama. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang penting. Dengan tenang, Putri merogoh saku dalam jaketnya yang masih basah, lalu mengeluarkan sebuah kartu identitas berlogo nasional. Ia angkat tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Di bawah sorotan mata warga dan kamera ponsel yang merekam dari berbagai sudut, ia berbicara lantang dan jelas. Nama saya Putri Wijaya. Saya anggota tim investigasi independen untuk pengawasan kinerja aparat kepolisian. Saya ditugaskan menyelidiki laporan-laporan pelanggaran etika dan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Keheningan menyelimuti lokasi razia itu. 3 oknum polisi yang masih terduduk lemas di pinggir jalan hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Mereka tidak hanya dipermalukan, tapi dibongkar secara sah di depan umum. Beberapa warga mulai bersorak pelan.
Sebagian mengacungkan jempol ke arah Putri. Yang lain, dengan ekspresi lega dan kagum, berkomentar lirih. Pantas dari tadi dia tenang banget, ternyata petugas resmi. Tak lama kemudian, Putri menekan tombol di ponselnya, mengirimkan sinyal ke pusat data, tempat semua rekaman video dari kamera tersembunyi tersimpan otomatis. Bukti-bukti kekerasan, ancaman, dan pemerasan yang dilakukan oleh ketiga oknum itu kini terekam utuh, jelas, dan tak terbantahkan. Tak butuh waktu lama, 2 mobil polisi resmi meluncur ke lokasi. Di dalamnya, beberapa petugas berseragam lengkap dan seorang pria berseragam hitam dengan lencana pangkat tinggi turun dengan langkah tegas. Dialah Kompol Hendra, atasan langsung tim investigasi yang mendampingi proses di lapangan. Begitu keluar dari mobil, Kompol Hendra menghampiri Putri, memberi salam hormat singkat, lalu segera mengarahkan anak buahnya untuk menangkap Bribka Sarmidi, Bribka Suryo, dan Bribka Sarimin. Ketiganya tak melawan. Mereka tahu, permainan mereka sudah tamat. Tak ada ruang untuk berdalih atau menghindar. Putri tidak berkata banyak setelah itu. Ia hanya memastikan bahwa semua warga yang merekam kejadian menyerahkan salinan video kepada petugas yang sah. Motornya, yang selama ini hanya alat penyamaran, juga diamankan oleh tim. Sebelum pergi, Putri menoleh sekali lagi ke arah kerumunan. Dengan suara tenang namun penuh makna, ia berkata, "Kalau kalian pernah mengalami hal seperti ini, lapor. Jangan diam. Jangan takut." Siang itu, di sebuah jalan pasar yang biasa, seorang perempuan muda telah mengubah ketakutan menjadi keberanian. Ia membuka mata banyak orang bahwa kebenaran masih punya tempat, selama ada yang berani memperjuangkannya. Situasi kini berubah drastis. 3 oknum polisi yang sebelumnya begitu dominan kini terduduk lemas. Seragam mereka kotor oleh debu dan air, wajah tertunduk tanpa arah. Di sekeliling, beberapa warga masih berdiri di pinggir jalan, tak berani terlalu dekat, namun ekspresi puas perlahan mulai terlihat dari wajah mereka. Saat itu, suara sirene terdengar dari kejauhan. Pelan, lalu semakin mendekat. 2 mobil patroli melaju perlahan dan berhenti tepat di depan lokasi razia. Pintu terbuka cepat. Dari dalam keluar sekelompok petugas berseragam bersih dan bersikap tegas, dipimpin langsung oleh Kompol Hendra, seorang perwira senior yang dikenal bersih dan tak bermain 2 muka. Kompol Hendra tidak menunjukkan keterkejutan saat melihat Putri berdiri di tengah lokasi, dikelilingi warga dan 3 anak buahnya yang kini duduk seperti pelanggar hukum. Ia hanya mengangguk singkat ke arah Putri, lalu memberi perintah tegas pada timnya. Amankan ketiganya. Periksa perlengkapan mereka. Pastikan semua barang bukti dibawa ke kantor. Ketiga oknum itu tak melawan. Bahkan Bribka Sarmidi, yang sebelumnya menyiram dan mendorong Putri, kini hanya bisa menunduk pasrah saat borgol diklikkan ke pergelangan tangannya. Warga mulai bersorak pelan. Beberapa mengangkat ponsel lebih tinggi, merekam momen saat ketiganya digiring ke mobil dengan tangan terborgol. Akhirnya ketangkap juga, seru seseorang. Udah lama mereka kayak gitu, tambah yang lain. Di tengah sorakan itu, Putri tetap diam. Baginya, ini bukan kemenangan pribadi. Ini adalah langkah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, membongkar pola busuk yang telah terlalu lama dibiarkan tumbuh di balik seragam. Ia tahu ini bukan akhir, tapi justru permulaan. Akan ada laporan-laporan lain, saksi-saksi, dan data-data yang harus diverifikasi. Kompol Hendra berjalan mendekatinya dan menepuk bahunya pelan. "Kerja bagus, Putri. Saya sudah terima semua rekamanmu di pusat data. Kamu berhasil." Kata-katanya singkat, tapi penuh makna. Putri mengangguk, menghapus peluh yang bercampur dengan sisa air kotor di wajahnya. Meski tubuhnya masih basah dan luka di siku terasa perih, beban moral yang selama ini ia tanggung perlahan mulai terangkat. Di tengah panasnya siang hari dan debu jalanan pasar, sebuah titik terang akhirnya muncul. Tidak semua aparat bermain kotor. Masih ada mereka yang datang tepat waktu, dan hari itu, keadilan akhirnya mulai bergerak. Beberapa hari setelah kejadian di jalan raya pasar itu, nama Putri menghiasi berbagai media. Video rekaman yang ia simpan menjadi bukti kuat dan inspirasi bagi banyak orang. Rekaman dari warga, ditambah bukti dari kamera tersembunyi milik Putri, menjadi dokumentasi tak terbantahkan. Video itu menyebar luas di berbagai platform sosial. Masyarakat bersorak mendukung tindakan Putri dan, untuk pertama kalinya, banyak yang mulai bersuara. Cerita-cerita lama tentang razia yang tidak adil, pungutan liar, dan intimidasi mulai bermunculan. Banyak yang merasa terwakili. Banyak pula yang akhirnya memiliki keberanian untuk melapor.
Gema peristiwa itu tak hanya mengguncang kota tersebut, tapi juga menyebar ke berbagai daerah, seolah menjadi titik balik dalam menyoroti praktik pungli yang selama ini dianggap biasa. Di sisi hukum, proses berjalan cepat. Bribka Sarmidi, Bribka Suryo, dan Bribka Sarimin dipecat dengan tidak hormat hanya dalam hitungan minggu. Mereka dijerat dengan pasal pemerasan, kekerasan terhadap warga sipil, serta pelanggaran berat terhadap kode etik Polri. Dalam sidang internal, tak ada pembelaan berarti. Bukti-bukti terlalu kuat. Ketiganya hanya tertunduk ketika vonis dibacakan. Sementara itu, di luar ruang sidang, sekelompok warga berdiri diam. Tidak berteriak, tidak menghujat. Mereka hanya menyaksikan dengan mata yang menuntut agar keadilan benar-benar ditegakkan. Putri sendiri memilih untuk tidak hadir di persidangan. Ia tetap bekerja di balik layar, menyusun laporan, membantu warga yang ingin melapor, dan memperkuat jaringan perlindungan hukum berbasis komunitas. Namun, sosoknya sudah terlanjur dikenal. Ia tak bisa sepenuhnya bersembunyi lagi. Kini, setiap kali ia melintasi jalan dengan motornya, yang telah diperbaiki dan dicat ulang oleh warga secara sukarela, orang-orang menyapanya dengan anggukan hormat atau senyum tulus. Kalau bukan kita yang jaga keadilan, siapa lagi? Ujar seorang ibu tua di pinggir jalan. Dan begitulah, siang panas itu tak hanya menjadi momen penting bagi Putri, tapi juga bagi banyak warga yang menyaksikan ketidakadilan dihentikan tepat di tempatnya. Bukan oleh kekuasaan besar atau lembaga tinggi, melainkan oleh seorang wanita muda dengan keberanian, kecerdasan, dan keteguhan hati. Dunia mungkin tidak berubah dalam sehari, tetapi hari itu, di jalan pasar yang biasa, keadilan telah ditegakkan. Dan itu cukup untuk membuat harapan tumbuh kembali. Ketegasan, keberanian, dan strategi menjadi senjata utama Putri dalam membongkar wajah gelap aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Siang itu, keadilan tidak hanya hadir. Ia diperjuangkan oleh satu suara yang berani berkata, "Cukup sudah."